usai pledoi kasus penyelundupan hampir 2 ton sabu di Batam, tiba pada agenda replik oleh Jaksa Penuntut Umum. Tim Jaksa Penuntut Umum yang terdiri dari Gusti Rio, Muhammad Arfian, dan Aditya Oktavian membeberkan 16 fakta persidangan saat membacakan replik atas pledoi terdakwa Fandi Ramadan. Pertama, Fandi direkrut melalui agen tidak resmi bernama Iwan dan diarahkan menghubungi Kapten Hasiholan Samosir. Dalam proses itu, Fandi diminta membayar 2,5 juta rupiah kepada Kapten. Kedua, Fandi merupakan lulusan Politeknik Pelayaran Malahayati dan memiliki sertifikasi pelaut. Jaksa menegaskan terdakwa memahami prosedur administrasi dan aturan pelayaran, termasuk soal legalitas kapal dan muatan. Ketiga, dalam perjanjian kerja, Fandi tercatat akan bekerja di kapal MV North Star, namun kenyataannya ia justru bekerja di kapal tanker Sea Dragon, bukan kapal kargo. Jaksa menilai terdakwa tidak pernah mempertanyakan perbedaan tersebut. Keempat, Fandi berangkat ke Thailand sejak 1 Mei 2025 dan menginap sekitar 10 hari di Hotel Sakura sebelum naik kapal. Jaksa menyebut terdakwa sudah mulai bekerja sejak keberangkatan tersebut. Kelima, pada 13 Mei 2025, Fandi naik ke kapal Sea Dragon menggunakan speedboat di tengah laut, bukan melalui pelabuhan resmi. Keenam, Fandi menerima transfer uang 8,2 juta rupiah sebagai kasbon dari Daniel Hotman Simanu. Sementara dalam kontrak tercantum gaji $2.000 per bulan. Ketujuh, keberangkatan Fandi tidak melalui prosedur sah otoritas pelabuhan dan tanpa surat persetujuan berlayar. Kedelapan, buku pelaut milik Fandi tidak memiliki cap Syah Bandar yang menandakan keberangkatan resmi. Kesembilan, kapal Sea Dragon disebut bergerak menuju Phuket untuk mengambil muatan minyak. Kesepuluh, terjadi pemindahan 67 kardus yang dibungkus plastik merah dari kapal tersebut ke Sea Dragon. Jaksa menyebut Fandi bersama kru lain ikut memindahkan kardus-kardus tersebut ke haluan depan dan tangki bahan bakar kapal. 11, setelah pemindahan, kapal berlayar menuju Indonesia. Dalam perjalanan, Kapten disebut memerintahkan pencabutan bendera kapal. Ke-12, Jaksa menyoroti dalil Fandi yang mengaku tidak mengetahui isi muatan. Ke-13, saat kapal dicegat BNN, Bea Cukai, dan TNI Angkatan Laut pada 21 Mei 2025, para kru termasuk Fandi tidak mengungkap keberadaan barang tersebut. Jaksa menyebut saat ditanya berulang kali mengenai muatan kapal, terdakwa hanya diam. Ke-14, lokasi penyimpanan sabu di 2 titik kapal justru ditunjukkan oleh saksi lain, bukan oleh Fandi. Ke-15, setelah 4 jam perjalanan menuju pelabuhan Tanjung Uncang dan barang diperiksa menggunakan alat uji, reaksi terdakwa dinilai tidak menunjukkan keterkejutan. Ke-16, berdasarkan seluruh rangkaian fakta tersebut, Jaksa menyimpulkan Fandi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan permufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika. Mendengarkan replik tersebut, tim penasihat hukum Fandi menyatakan tetap pada pembelaan. Ketua Majelis Hakim Tiwi kemudian menutup persidangan dan menjadwalkan sidang putusan pada 5 Maret 2026 mendatang.